Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya sendiri, Tinta Ilmu Mukniati, dan juga teman-teman saya ada Aksa Oktaviani, Nur Fitriyanti, Dina Indana, dan juga Rizky Aulia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk dataset yang kita ambil di sini, kami mengambil dari toko Egros ID, yaitu dengan penentuan jenis dan stok barang pada toko Egros ID menggunakan metode Cummins. Selanjutnya proses knowledge discovery. Nah, di sini toko Egros ID ini merupakan toko online yang menjual berbagai fungsi celana jeans yang penjualannya itu dilakukan secara online dan juga offline. Jumlah permintaan dari konsumen yang fluktuatif mengakibatkan persediaan yang harus disiapkan menjadi tidak stabil. Nah, kesulitan yang dialami dari toko Egros ID sendiri yaitu seringnya kekurangan stok, produk yang laku karena penjualannya yang sangat tinggi, dan menumpuknya produk yang tidak laku di gudang karena penjualannya yang rendah. Nah, selain itu, di toko Egros sendiri itu persediaan barang yang beragam dan juga banyak jenisnya, sehingga menjadikan manajemen persediaan barang yang dilakukan menjadi tidak akurat. Kemudian biaya penyimpanan yang tinggi, waktu produksi yang lama, tidak efektif, dan seringkali mengecewakan konsumen karena kekosongan suatu produk tertentu. Nah, permasalahan yang terjadi di sini disebabkan karena mengalami kesulitan dan menentukan persediaan minimum tiap barang yang harus dipenuhi berdasarkan minat konsumen. Kemudian solusinya yaitu untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memanfaatkan data mining, yaitu melakukan pengelompokan barang dan meningkatkan akurasi histeriasi data persediaan barang dengan menggunakan metode Cummins. Selanjutnya ada data processing. Satu, bersihkan data sebelum melakukan clustering. Data numerik akan dinormalisasikan untuk memastikan semua variabel memiliki skala yang sama. Berikut ada kode program, yaitu ada import library yang diperlukan, ada import pandas, NumPy, matplotlib, Sherborne, Sclaren, dan ada pdret CSV untuk membaca tabelnya. Lalu berikutnya ada kode di atas adalah program Python yang menggunakan berbagai pustaka untuk melakukan analisis data, khususnya untuk pengelompokan data clustering menggunakan algoritma Cummins. Pandas digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Biasanya digunakan untuk bekerja dengan data dalam format tabel seperti CSV. NumPy, pustaka untuk komputasi numerik, berguna untuk manipulasi array dan operasi matematis. Matplotlib, pplot, pustaka untuk visualisasi data, memungkinkan pembuatan grafik seperti scatter plot, histogram, dan lain-lain. Sherborne dibangun di atas matplotlib, digunakan untuk membuat grafik statistik dengan tampilan yang lebih estetis dan interaktif. Scalaren Processing Standard Scalar digunakan untuk menstandarisasi data dengan mengubahnya ke skala tertentu, seperti min sama dengan 0, variasi sama dengan 1. Hal ini penting untuk algoritma seperti Cummins agar bekerja secara optimal. Selanjutnya ada Sclaren Cluster Cummins, algoritma clustering yang mengelompokkan data ke dalam jumlah cluster berdasarkan kedekatan jarak. Lakukan transformasi data. Data akan dibersihkan dengan menghapus nilai-nilai yang hilang, mengidentifikasi dan menangani outlier, serta memperbaiki kesalahan pengetikan. Kemudian library pandas akan digunakan untuk manipulasi data dan transformasi yang kompleks. Berikut ada program untuk eksplorasi data, ada pandas, ada pdret CSV untuk membaca datanya, dan untuk penjelasan output, hasil sales head menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Ini memberikan gambaran awal tentang isi dataset, seperti kolom, baris, dan data. Hasil sales info memberikan informasi teknis tentang dataset. Selanjutnya, preview data. Bagian sales head menampilkan 5 baris pertama dari dataset
Untuk informasi dataset bagian sales info memberikan informasi teknis dataset. Selanjutnya yaitu ada keterangan dari output di samping tersebut berasal dari pemanggilan fungsi data frame .info pada sebuah data frame dalam hal ini bersama sales. Nah, adapun fungsi yang diberikan detail tentang struktur dataset, jumlah baris dan kolom, tipe data, serta nilai yang tidak kosong atau non-null di setiap kolom. Nah, pada slide selanjutnya ada beberapa perintah yang dimasukkan. Perintah pertama ada fungsi dari is_null digunakan untuk mengecek apakah setiap nilai dalam struktur frame kosong atau missing atau none. Menghasilkan data frame dengan nilai true untuk data kosong dan false untuk data yang tidak kosong. Fungsi yang kedua ada fungsi sum, yaitu menjumlahkan nilai true atau yang dianggap sebagai 1 dalam setiap kolom. Hasilnya adalah jumlah nilai kosong di setiap kolom. Oke, slide selanjutnya yaitu ada beberapa perintah yang dimasukkan. Perintah yang pertama ada columns for analysis, yaitu daftar kolom yang dipilih untuk analisis, yaitu jenis barang dan sisa stok barang. Yang kedua ada DROMA dengan fungsi menghapus baris untuk memiliki nilai kosong atau missing value di dalam kolom yang dipilih. Dengan hasilnya adalah data frame cells underline cleaned yang hanya baris data lengkap atau tanpa nilai kosong untuk kedua kolom tersebut. Untuk selanjutnya ada C, exploratory data analysis atau EDA. Nah, dalam ini kita mulai dengan membuat dataset dan melihat 5 baris pertama untuk mendapatkan gambar awal dengan perintah yang tertera di gambar. Untuk slide selanjutnya, kita bisa visualisasikan distribusi dari variabel menggunakan histogram. Nah, untuk perintah visualisasi ini ada output yang keluar yaitu berupa data skor sisa stok barang. Nah, ini adalah data outputnya yang bisa dilihat. Nah, adapun input selanjutnya ini adalah input untuk memeriksa tipe data yang digunakan dataset. Nah, di sini ada beberapa perintah. Perintah yang pertama adalah pilih hanya kolom numerik. Perintah yang kedua adalah korelasi antara kolom numerik. Perintah yang ketiga ada menangani kolom non numerik jika ada itu for. Nah, untuk perintah selanjutnya itu Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk slide yang selanjutnya. Itu di poin D itu ada pilih metode data mining. Nah, pada tahap ini kami melakukan pemilihan metode data mining. Setelah melakukan eksplorasi data awal ya, kami memutuskan untuk menggunakan metode clustering. Kenapa kami memilih untuk clustering? Itu untuk mempermudah mengelompokkan data. Data yang kami kelompokkan itu ada data pelanggan ya. Di sini ada algoritma K-means dipilih karena kemudahannya dan kemampuannya dalam menangani dataset berukuran besar. Implementasi algoritma dilakukan menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Nah, untuk slide selanjutnya itu kita menampilkan input sama outputnya. Nah, di sini ada input itu di clustering kita bisa dilihat sendiri ada jumlah cluster, ada inertia, ada algoritma method untuk menentukan jumlah cluster. Nah, untuk outputnya itu kita di sini ada grafik, ada diagram grafiknya ya. Di sini ada metode untuk menentukan jumlah cluster. Nah, di sini yang grafiknya tertinggi sendiri itu nomor 1 ya kira-kira ya teman-teman. Terus untuk halaman selanjutnya itu ada input sama outputnya juga. Ini untuk sisa stok barang, jenis barang, cluster. Terus ini juga ada outputnya juga, bisa dilihat sendiri. Untuk outputnya ini ada
clustering berdasarkan sisa stok barang atau jenis barang. Nah, di sini kita ada gambaran, ada sisa stok barang sama jenis barang. Nah, untuk selanjutnya implementasi data mining. Nah, di sini implementasinya itu ada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini ada sales cleaned sama untuk distribusinya itu sales per cluster. Jadi untuk kesimpulannya ada di distribusi sales per cluster ya. Terus untuk poin selanjutnya itu ada di evaluasi hasil. Nah, di sini evaluasi hasilnya itu yang pertama, setelah menerapkan metode K-means, kami berhasil mengelompokkan produk berdasarkan karakteristik penjualannya dengan memilih jumlah klaster yang optimal. Menggunakan metode Elbow menemukan 3 klaster memberikan hasil terbaik dalam membedakan antara produk yang laris, terus sedang, dan tidak laku. Nah, poin yang kedua, kita menemukan klaster 0 menunjukkan produk paling laris yang terdiri dari HW Kulot Love, HW Jeans Street, terus HW Loose panjang, BF sobek tengah, BF sobek bawah, HW Cutbre, dan HW Kulot krem putih. Nah, untuk yang poin ketiga, klaster 1 menunjukkan produk sedang yang terdiri dari HW Cutbre, HW Kulot, krem, sama putih. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada klaster menunjukkan produk tidak laku yang terdiri dari HW Kulot Loose, HW Kulot Loose Mocha, HW Kulot hitam pekat, HW Cutbre. Untuk selanjutnya itu ada interpretasi hasil model dengan mengevaluasi akurasi yang didapat. Pengelompokan produk meningkat 20%. Untuk toko Aircross ID dengan pengelompokan yang bagus lebih efisien dalam mengelola stok barang. Nah, untuk poin-poin selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya Dina Indana. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Nah, selanjutnya di bagian laporan hasil, dalam tujuan analisis ini adalah untuk membantu toko Aircross ID dalam mengelompokkan produk berdasarkan permintaan konsumen dan untuk meningkatkan efisiensi manajemen persediaan barang serta mengurangi biaya penyimpanan serta meminimalkan kekurangan atau kelebihan stok. Nah, selanjutnya untuk deskripsi dataset ini yang digunakan untuk menganalisis toko Aircross ID mencakup data dari macam-macam celana jeans yang mana terdiri dari data nomor, tanggal, jenis barang, penjualan, dan sisa stok barang. Deskripsi dataset yang digunakan untuk analisis toko Aircross ini berasal dari data macam-macam celana jeans yang mana di dalamnya memuat data nomor, tanggal, jenis barang, penjualan, dan sisa stok barang. Nah, untuk metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi analisis data eksplorasi EDA serta menggunakan metode data mining, clustering, K-means. Nah, untuk hasil dan analisis, kami menentukan jumlah klaster yang optimal dengan metode Elbow menunjukkan bahwa 3 klaster yang paling efektif seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu ada data dengan kategori penjualannya laris, data penjualan yang dengan kategori penjualan yang sedang, dan data dengan penjualan dengan kategori yang tidak laku. Nah, untuk kesimpulannya,
Ada pengetahuan baru yang kami temukan dari analisis data ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi kelompok produk yang menjadi 3 kategori berdasarkan pola penjualannya. Pengaruh harga dan ukuran menunjukkan bahwa harga dan ukuran produk memiliki pengaruh terhadap keputusan pembeli. Dan yang terakhir adalah kebutuhan pengelolaan persediaan barang. Ini sangat penting untuk mengelola kesediaan barang yang akurat dengan memahami pola penjualan yang dapat mengurangi resiko kerugian. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.